Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didik Setiawan, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Andalas Angkatan 2018. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Media Sosial terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kota Padang pada Pemilu Presiden tahun 2019. Baiklah, langsung saja kita masuk ke bab 1. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan media sosial di Indonesia terus meningkat sepanjang tahun. Survei yang dilakukan oleh Global Web Index pada tahun 2010 menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara di Asia yang memiliki pengguna internet yang paling banyak menggunakan media sosial, melebihi Jepang, Australia, Singapura. Sementara itu, majalah The Economist mengutip sejumlah perusahaan riset internet melaporkan bahwa jumlah pengguna Facebook di Indonesia adalah terbesar kedua di dunia dan Twitter posisi ketiga terbesar di dunia. Dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mengungkapkan melalui hasil survei mereka tahun 2016 bahwa media sosial online berada pada urutan pertama jenis konten yang biasa diakses oleh pengguna internet di Indonesia. Media sosial dapat digunakan sebagai partisipasi politik dalam menunjang proses kampanye dan demokrasi. Partisipasi politik berupa aktivitas elektoral bisa dilakukan dengan menggunakan media sosial seperti Facebook dan Twitter. Misalnya, warga negara bisa turut berpartisipasi dalam kampanye dan tidak perlu turun ke lapangan. Tapi penggunaan media sosial oleh masyarakat juga bisa berdampak pada penurunan tingkat partisipasi warga negara dalam pemilu misalnya. Seperti yang diketahui, di dalam media sosial itu terdapat banyak berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, seperti berita hoax dan berita yang menjelek-jelekkan suatu badan atau partai. Selanjutnya kita akan masuk kepada rumusan masalah. Fenomena dari penelitian ini adalah pada pemilu presiden tahun 2019, KPU Padang menegaskan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kota Padang terus meningkat. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti melihat adanya pengaruh media sosial terhadap melonjaknya tingkat partisipasi masyarakat Sumatera Barat, khususnya Kota Padang. Nah, berdasarkan pemaparan di atas, rumusan masalah yang akan saya teliti adalah bagaimana pengaruh media sosial terhadap partisipasi politik masyarakat Kota Padang pada pemilu presiden tahun 2019. Selanjutnya yaitu adalah tujuan dari penelitian. Pada penelitian ini, peneliti mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap partisipasi online masyarakat Kota Padang pada pemilu presiden tahun 2019 dan untuk mengetahui apakah partisipasi politik masyarakat Kota Padang meningkat atau malah menurun. Dan selanjutnya yaitu manfaat dari penelitian ini. Manfaat ini terdiri dari dua macam, yaitu satu, secara akademis. Secara akademis dapat dijadikan referensi bagi penulis lain dan juga mempunyai minat dan ketertarikan terhadap partisipasi serta media sosial. Yang kedua yaitu secara praktis dapat memberikan gambaran pemahaman kepada para elit dan partai politik untuk bisa memperhatikan dan melihat media sosial sebagai salah satu faktor yang diperhitungkan di dalam kampanye. Selanjutnya kita masuk kepada bab 2. Yang pertama adalah tinjauan kepustakaan. Tinjauan kepustakaan di sini adalah merujuk kepada penelitian terdahulu, baik berupa skripsi, jurnal, tesis, yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang ini. Tujuan dari tinjauan kepustakaan adalah untuk memperbarui penelitian yang dilakukan serta menjadi pedoman. Kemudian kerangka teori. Media sosial sebagai salah satu media politik menurut McNair memiliki 5 fungsi dasar. Yang pertama, memberikan informasi kepada masyarakat apa yang terjadi di sekitarnya. Yang kedua, mendidik masyarakat
terhadap signifikasi fakta yang ada. Yang ketiga, menyediakan diri sebagai platform untuk menampung masalah-masalah politik sehingga bisa jadi wacana membentuk opini publik. Yang keempat, membuat publikasi yang ditujukan kepada pemerintah dan lembaga politik. Dan yang kelima, dalam masyarakat yang demokratis, maka media politik berfungsi sebagai saluran advokasi. Baiklah, selanjutnya partisipasi politik. Menurut Soeharno, partisipasi politik adalah mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik suatu negara. Selanjutnya kita masuk kepada model analisis. Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu independen dan dependen. Independen variabel di sini atau X itu adalah media sosial, dan dependen variabel Y adalah partisipasi politik masyarakat Kota Padang pada pemilu presiden tahun 2019. Untuk hipotesis, peneliti menggunakan dua macam, itu HA dan HO. HA adalah pada hipotesis ini yang dilakukan oleh peneliti, ada pengaruh media sosial terhadap tingkat partisipasi politik di Kota Padang pada pemilihan presiden tahun 2019. Dan hipotesis HO, tidak ada pengaruh media sosial terhadap tingkat partisipasi politik Kota Padang pada pemilihan presiden tahun 2019. Dan terakhir kita masuk kepada pengukuran definisi operasional dan indikator. Operasional merupakan tahapan terakhir dalam proses pengukuran. Ini merupakan penggambaran prosedur untuk memasukkan unit-unit analisis ke dalam kategori tertentu dari tiap-tiap variabel. Jadi, definisi operasional ini merupakan suatu cara untuk mengukur suatu variabel. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, metode penelitian. Metode yang peneliti pakai adalah pendekatan kuantitatif dengan penelitian survei. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu penelitian yang mendekatkan pada data numerikal yang diolah dengan metode statistika. Dengan pendekatan kuantitatif, didapat data empirik memungkinkan untuk melihat pengaruh media sosial terhadap tingkat partisipasi masyarakat di Kota Padang pada pemilu serentak pada tahun 2019. Dan penelitian survei adalah penelitian menggunakan pertanyaan terstruktur, sistematis, yang menggunakan kuesioner. Selanjutnya, lokasi penelitian. Lokasi penelitian berada di Kota Padang. Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat dan juga merupakan kota terbesar di Sumatera Barat. Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena jumlah populasi Kota Padang yang padat dan tingkat ekonomi dan pendidikan yang bagus. Selanjutnya itu populasi dan penarikan sampel. Populasi dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu populasi umum dan populasi sasaran. Teknik penarikan sampel yang dilakukan peneliti adalah metode pengambilan bertahap atau multi-stage sampling. Itu metode yang digunakan jika pengambilan sampelnya dilaksanakan dalam 2 tahap atau lebih, sesuai dengan kebutuhan. Adapun metode pengambilan sampel dalam setiap tahapan adalah dengan random sampling. Teknik atau cara-cara pengambilan sampel sebagai berikut. Dengan menggunakan metode purposive sampling sesuai dengan latar belakang penelitian, diambil Kota Padang. Kemudian dari satu kota tersebut dipilih 30% dari total kecamatan di Kota Padang. Nah, Kota Padang diambil 30% dari kecamatannya dan dipilih. Pada tahap kedua, dilakukan pengambilan sampel di tingkat kelurahan di masing-masing kecamatan yang terpilih. Dalam hal ini, untuk menentukan pengambilan sampel, kelurahan ini dipilih 10% dari jumlah kelurahan yang ada di masing-masing kecamatan yang terpilih secara acak. Dan tahapan terakhir dilakukan pengambilan sampel TPS di masing-masing kelurahan yang terpilih. Dalam hal ini, untuk menentukan pengambilan sampel di TPS dipilih sebanyak 10% dari jumlah TPS yang ada di masing-masing kelurahan yang dipilih secara acak. Selanjutnya, unit analisis. Dalam penelitian ini, unit analisis dalam penelitian ini adalah masyarakat Sumatera Barat di Kota Padang yang telah mengikuti pemilu presiden pada tahun 2019.
Selanjutnya, teknik pengambilan data. Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah bentuk data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan data primer itu dengan kuesioner karena populasi yang diteliti sangat besar. Kuesioner merupakan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur. Data sekunder diperoleh dari berbagai situs, baik itu di internet dan beberapa situs milik badan pemerintahan seperti KPU. Selanjutnya, pengujian hipotesis. Di sini pengujian hipotesis peneliti menggunakan korelasi kendal tahu. Digunakan untuk mencari hubungan dan menguji hipotesis antara dua variabel atau lebih bila datanya berbentuk ordinal atau ranking. Selanjutnya, analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik inferensial. Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, tolong dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.